Selamat datang di bab virus materi kedua. Di materi pertama sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari mengenai sedikit tentang apa itu virus dan sejarahnya, sejarah penemuan virus. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari lebih rinci tentang virus, yaitu mengenai ciri-ciri virus, bentuk virus, dan struktur dari virus ya. Semoga penjelasan saya nanti itu bisa dimengerti dan berfungsi ya untuk kalian semua. Simak baik-baik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari virus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki virus adalah yang pertama, virus itu bisa bersifat seperti benda hidup ya. Contohnya virus itu bisa berkembang biak. Namun jika virus itu berada di dalam sebuah sel makhluk hidup atau sel yang hidup. Jadi virus tidak akan bisa berkembang biak jika ada di luar sel makhluk hidup ya. Terus yang kedua, memiliki satu asam nukleat. Itu DNA atau RNA. Jadi asam nukleatnya itu hanya ada satu ya. Mau DNA saja ataupun RNA saja. Gitu. Terus yang ketiga, ciri dari virus adalah virus itu bisa bersifat seperti benda mati. Ya, contohnya virus tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di dalam luar sel makhluk hidup. Jadi, jika virus ada di luar sel makhluk hidup, itu virus akan mati atau tidak aktif ya, dan membentuk kristal. Nah, jikalau virus itu sudah masuk ke dalam sel makhluk hidup, maka virus itu akan aktif dan bahkan bisa berkembang biak. Ciri selanjutnya, virus itu berukuran sangatlah kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer ya. Sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Nah, mungkin itu ya ciri-ciri umum dari virus. Nah, terus bentuk virus itu bagaimana sih? Ternyata virus bermacam-macam bentuknya. Virus itu ada yang berbentuk batang seperti ini. Contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Terus ada juga yang berbentuk batang dan ujungnya itu oval seperti peluru. Contohnya virus rabies ya. Terus ada juga yang berbentuk bulat. Salah satunya virus HIV. Ada juga yang berbentuk filamen seperti benang. Contohnya virus Ebola. Terus virus juga ada yang berbentuk polihedral atau seperti ini nih. Seperti bentuknya seperti berlian. Contohnya adalah adenovirus. Dan yang terakhir ada yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang pada bakteri. Jadi istilah virus ini itu hanya untuk organisme yang menyerang pada makhluk hidup eukariota ya. Sedangkan yang menyerang kepada makhluk hidup prokariota seperti bakteri itu disebut dengan bakteriofag. Nah, jadi gitu ya. Ada 6 bentuk dari virus, yaitu batang, terus seperti peluru, bulat, seperti benang, polihedral, dan juga seperti huruf T. Nah, mungkin bentuk-bentuk virus ini juga akan bertambah di masa yang akan datang karena penemuan-penemuan virus baru atau munculnya virus-virus baru ya. Nah, terus apa saja sih penyusun struktur tubuh dari virus? Jadi, virus itu tidak digolongkan ke dalam organisme seluler ya. Karena virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel yang lainnya. Nah, adapun struktur penyusun tubuh virus secara umum yaitu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Yang pertama, kepala virus. Kepala virus itu terdiri dari asam nukleat. Satu asam nukleat saja ya. Itu mau DNA saja ataupun RNA saja. Nah, asam nukleat ini diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer ya. Nah, kapsid ini
berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, terus melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus ini dari kerusakan yang bisa terjadi, serta menyediakan protein enzim agar virus itu mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Kedua adalah leher virus ya. Leher virus ini merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan juga ekor. Tetapi tidak semua virus itu mempunyai leher. Hanya virus kompleks saja yang mempunyai leher, seperti virus T ya. Yang lainnya biasanya itu langsung ke ekor. Nah, selanjutnya adalah ekor virus. Ekor virus ini mungkin salah satu bagian paling penting, karena ekor inilah yang akan menancapkan DNA atau RNA kepada tubuh inangnya, yang nantinya akan digunakan sebagai rumah virus ini, atau istilah lain itu alat untuk menginfeksi sel inang ya. Ekor ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Nah, serabut ini berfungsi untuk mengunci antara virus dengan sel inang yang akan diinfeksi oleh virus ini. Nah, jadi itu ya struktur tubuh dari virus secara umum, yaitu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala ini tersusun atas asam nukleat, bisa jadi DNA saja ataupun RNA saja, dan juga diselubungi atau dilapisi dengan kapsid ya, atau selubung protein. Terus leher. Nah, tidak semua virus itu memiliki leher. Hanya virus kompleks saja yang memiliki leher ya. Setelah itu ada ekor. Ekor ini adalah bagian yang paling penting untuk virus, yaitu untuk menginfeksi sel makhluk hidup ya, yang nantinya akan dijadikan oleh virus sebagai rumahnya, dan juga tempat bagi virus untuk memperbanyak dirinya. Nah, jadi itu ya, mungkin materi kedua ini saya rasa cukup. Semoga pembahasan saya dari awal sampai akhir ini bisa dimengerti dan hidup untuk kalian semua. Dari ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, dan juga struktur tubuh virus. Semoga dimengerti ya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan saja di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.